pagi, berkah dalam. Bagaimana kabar adik-adik semua? Luar biasa. Pasti adik-adik masih dalam keadaan sehat. Nah, adik-adik masih setia mengikuti sekolah minggu walaupun secara online. Adik-adik, tidak terasa ya, kita habis ini akan memasuki masa ikut memperingati Lebaran bagi teman-teman kita kaum muslim. Adik-adik juga ikut merasakan ya pasti sukacitanya. Kita udah pada pulang kampung, mungkin mudik, udah pada kumpul teman-teman yang dari jauh atau keluarga-keluarga yang dari jauh sudah pada berdekatan. Tentu sukacita pada minggu hari ini semakin terasa. Jadi sekolah minggu kita pada hari ini semakin berbeda karena adik-adik ditemani oleh keluarga tersayang di rumah. Kalaupun nggak sempat mudik karena satu dan lain hal, jangan bersedih. Yang penting adik-adik masih bisa berkumpul bareng orang tua di rumah. Nah, adik-adik, untuk itu supaya sukacita pada pagi hari ini terus terpancarkan, mari kita bangkit berdiri, kita mau menyanyikan bersama untuk lagu pembuka dan doa pembuka untuk memulai sekolah minggu pada pagi hari ini. Mari adik-adik. Adik-adik, sebelum kita mulai PIA kita hari ini, mari kita mengawali dengan berdoa. Kita awali dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk berkat-Mu sepanjang malam tadi, sehingga pagi ini kami boleh bangun dengan sehat dan segar dan bisa mengikuti sekolah minggu di hari ini ya Tuhan. Tolong kami Tuhan supaya kami bisa mengerti firman-Mu, renungan yang disampaikan oleh kakak-kakak di PIA pada pagi hari ini, dan kami bisa menerapkannya dalam hidup kami. Pimpin kami ya Tuhan, dan juga pimpin kakak-kakak kami yang akan memimpin kami dalam bernyanyi, dalam merenungkan firman Tuhan, dan juga melakukan aktivitas. Kami serahkan PIA pada pagi hari ini, kami serahkan hati kami hanya di dalam kuasa-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan diambil dari Injil Yohanes, bab 21, ayat 1 sampai 19. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka,
"Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka membelah jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu membelah jala itu ke darat penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid itu yang berani bertanya kepada mereka, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sudah ia bangkit dari di antara orang mati. Demikianlah Injil Tuhan. Pujilah Kristus. Halo, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita masih merayakan Minggu Paskah yang ketiga. Ceritanya masih tentang Tuhan Yesus yang menampakkan diri kepada para murid-muridnya. Hari ini Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di Danau Tiberias. Jadi ketika mereka hendak mencari ikan, mereka tidak mendapatkan ikan. Tetapi kemudian ketika Yesus datang dan Yesus memerintahkan mereka untuk kembali menjala ikan, akhirnya mereka mendapatkan ikan, bahkan sangat banyak, sampai 153 ekor, dan itu besar-besar. Tapi luar biasanya jalannya nggak sampai koyak. Nah, kenapa bisa seperti itu? Yang tadinya ketika mereka tidak bersama Tuhan Yesus, mereka tidak mendapatkan ikan. Tetapi ketika Tuhan Yesus datang, akhirnya mereka bisa mendapatkan ikan yang sangat banyak. Sama halnya ketika kita tidak sedang bersama Tuhan Yesus, sepertinya kita tidak menghasilkan apa-apa. Bahkan kadang-kadang justru kita menjadi anak-anak yang boleh dibilang anak yang nakal, yang tidak patuh pada orang tua, yang jarang sekali berdoa, yang jarang mengerjakan PR dengan baik. Nah, ketika kita bersama Tuhan Yesus, akhirnya kita kemudian menjadi anak yang baik, kemudian kita menjadi rajin berdoa. Jadi kita merasakan betapa pentingnya kita harus selalu bersama dengan Tuhan Yesus. Nah, anak-anak, hari ini juga dalam bacaan disampaikan bahwa Tuhan Yesus meminta kepada Santo Petrus untuk menggembalakan domba-dombanya. Kita ini orang-orang yang saat ini mengikuti menjadi jemaat gereja, menjadi umat di gereja, itu diibaratkan sebagai domba-dombanya. Jadi ketika Tuhan Yesus meminta kepada Santo Petrus untuk menggembalakan domba-dombanya, nah itu dilaksanakan oleh Santo Petrus, dan kemudian secara turun-temurun hal itu dilakukan. Jadi kita semua mencontoh apa yang dilakukan oleh Santo Petrus, mengembalakan domba-dombanya. Nah, anak-anak merasakan bahwa kita ini adalah domba-dombanya. Kita ini adalah murid-murid dari Tuhan Yesus. Kita harus menjadi anak yang baik. Tanpa Yesus kita tidak bisa apa-apa. Tetapi ketika ada Yesus, kita semuanya bisa berubah menjadi lebih baik. Sama halnya ketika yang dialami oleh para rasul tadi. Ketika mereka tidak bersama Yesus, mereka tidak mendapatkan ikan. Tetapi ketika mereka bersama Yesus, mereka mendapatkan hasil yang sangat banyak. Bahkan ikannya besar-besar.
yang bisa kita ambil dari bacaan Injil hari ini adalah kita harus selalu bersama Tuhan Yesus. Dalam situasi apapun, kita harus selalu mengingat Tuhan Yesus. Saat kita sedih, kita meminta kepada Tuhan supaya Tuhan menghibur kita. Dan ketika kita sedang bergembira pun, tidak lantas kita melupakan Tuhan. Kita juga harus tetap bersuka cita, mengucap syukur kepada Tuhan atas kebahagiaan yang diberikan kepada kita. Nah, karena itulah mengapa kita harus selalu bersama dengan Tuhan Yesus, supaya kita selalu menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang diberkati oleh Tuhan. Siap anak-anak menjadi sahabat Tuhan Yesus, menjadi anak-anak yang baik? Harus selalu ingat ya, kita harus selalu bersama Tuhan Yesus, supaya kita bisa menjadi anak yang baik, supaya apa yang kita harapkan, apa yang kita cita-citakan, semuanya bisa terkabul. Karena Yesus pernah berkata, apapun yang kamu minta dalam doa, semuanya akan diberikan kepadamu. Jadi, apapun yang kita minta kepada Tuhan, baik itu kita bercita-cita menjadi seseorang yang sukses nantinya, kalau kita selalu mengandalkan Tuhan, pasti Tuhan akan memberikan. Nah, anak-anak, pada bulan ini, tanggal 1 Mei, juga merupakan bulan yang istimewa. Kenapa Bu Indar berada di depan patung Bunda Maria? Karena pada bulan ini kita memperingati bulan Maria. Jadi selain tadi Bu Indar pesan, kita harus selalu ingat dan selalu bersama dengan Yesus. Kita juga bulan ini boleh memberikan apa yang kita harapkan. Kita doakan melalui doa rosario, melalui doa yang kita sampaikan melalui Bunda Maria. Semoga dengan kita memohon kepada Bunda Maria, semua permohonan kita nanti akan disampaikan kepada Tuhan Yesus. Itu tadi yang bisa Bu Indar sampaikan untuk anak-anak semuanya. Sampai jumpa lagi di Pia Online minggu depan. Selamat pagi, berkah dalam. Oke, kita sudah selesai Pia hari ini. Mari kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah boleh mengikuti Pia pada pagi hari ini. Ya Tuhan, kami mohon kiranya Engkau yang menguasai hati kami, Engkau yang bertata dalam hati kami, sehingga firman-Mu yang kami terima pada pagi hari ini boleh kami terapkan dalam hidup kami. Jadikan kami anak-anak yang baik, anak-anak yang berbakti pada orang tua, anak-anak yang boleh selalu mengasihi teman-teman dan juga orang lain ya Tuhan. Berkati setiap kegiatan yang akan kami lakukan setelah kami mengikuti Pia ini Tuhan, dan juga pimpin kami selalu supaya kami selalu ada di jalan dalam terang-Mu ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, adik-adik, nggak terasa ternyata kita sudah mengikuti serangkaian pada pagi hari ini, sekolah minggu pada pagi hari ini. Kita tadi udah nyanyi bareng, kita tadi udah berdoa bersama, mendengarkan firman, ditambah melakukan kreativitas, ditambah nanti pasti lebih seru karena menarik adik-adik berkumpul sama keluarga di rumah. Nah, adik-adik, nggak terasa sekolah minggu kita sudah selesai. Untuk itu kakak mengucapkan terima kasih karena adik-adik selalu setia menyaksikan dan menonton, ikut aktif terlibat dalam sekolah minggu online. Kakak percaya adik-adik di rumah juga merasakan sukacita yang kakak hari ini rasakan. Tetap terus semangat, jaga kesehatan, jangan lalai dengan protokol kesehatan, dan jangan lupa bahagia. Kita tutup sekolah minggu pada hari ini dengan
lagu penutup. Kita berdiri bersama.